Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Kita masuk di pertemuan ke-12 mengenai anggaran usaha tani. Pada perkuliahan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara terperinci seperti pertemuan sebelumnya, tetapi akan saya sampaikan secara garis besar. Nanti teman-teman silahkan mempelajari sendiri mengenai anggaran usaha tani ini. Sudah saya jelaskan secara ringkas di PPT-nya. Nanti setelah kita selesai menyimak materi PPT ini, teman-teman bisa belajar mandiri, kemudian tanya jawab. Setelah tanya jawab akan saya adakan kuis secara online gitu ya. Kita mulai di bagian pertama mengenai anggaran kegiatan. Jadi dalam kegiatan usaha tani itu kita memerlukan suatu penyusunan anggaran kegiatan atau activity budget. Jadi activity budget ini merupakan daftar informasi mengenai teknologi produksi tertentu dan konsekuensi ekonomi dari kegiatan tersebut. Bisa diperoleh dari survei, catatan usaha tani, atau dari penyuluh yang berpengalaman. Anggaran kegiatan ini meliputi suatu pernyataan mengenai sifat-sifat teknis dan ekonomis suatu kegiatan yang disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu, sehingga memungkinkan dalam perencanaan. Meliputi beberapa komponen, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, komponen-komponennya itu apa saja. Kita masuk ke anggaran penggunaan sumber daya. Anggaran penggunaan sumber daya di sini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi, usaha tani itu akan berhasil jika penggunaan sumber daya itu direncanakan. Perencanaan penggunaan semua sumber daya disebut sebagai anggaran penggunaan sumber daya. Di sini ada contoh PPT mengenai contoh anggaran penggunaan lahan dan rotasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi dalam pengelolaan sumber daya alam di sini bisa teman-teman lihat bahwa terjadi adanya rotasi tanaman. Jadi mulai dari bulan yang pertama itu komoditasnya apa, bulan yang masa tanam kedua komoditasnya apa, masa tanam ketiga komoditasnya apa, hingga ada sampai di tahap bero. Bero itu adalah tidak ditanamin apa-apa ya. Jadi di situ berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Lalu juga ada contoh anggaran penggunaan untuk tenaga kerja. Jadi di sini ada uraian pekerjaan dari suatu pengelolaan komoditas tertentu, dan di sini dikaitkan dengan penggunaan HKO-nya berapa. Jadi kita bisa tahu berapa persentase dari penggunaan HKO-nya gitu. Seperti dalam contoh di sini ada dalam pengolahan padi membutuhkan HKO untuk pembibitan sebesar 0,31% misalkan. Pengolahannya juga ada tenaga kerja dalam, tenaga kerja luar, sampai dengan panen. Anggaran usaha tani disusun untuk melihat konsekuensi suatu perencanaan usaha tani yang diusulkan berdasarkan dari keseluruhan kegiatan usaha tani untuk mengetahui gambaran keragaman usaha tani sehingga kita bisa mengetahui keuntungan usaha tani. Jadi syaratnya anggaran usaha tani itu harus sederhana dan mudah dimengerti sehingga nanti dapat ditindaklanjuti. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran usaha tani, yang pertama tujuannya apa, ukurannya seperti apa, dan kriterianya. Tujuan itu difungsikan untuk melihat konsekuensi dari suatu rencana yang diusulkan. Lalu ukuran itu bisa mengukur tentang penghasilan bersihnya dan arus uang tunainya seberapa besar. Kriterianya kita bisa diukur dari pendapatan kotor, pengeluaran tetap, dan penghasilan bersih. Penyusulan anggaran usaha tani itu dapat mengarah ke usaha tani yang lebih intensif atau kurang intensif. Jadi cara menyusunnya itu yang pertama itu dia penerimaannya itu bisa meningkat tetapi pengeluarannya itu tetap. Kalau yang kedua itu penerimaannya bisa meningkat, pengeluarannya juga meningkat tetapi lebih kecil dari penerimaannya. Kalau yang ketiga itu bagaimana penerimaannya itu bisa tetap tetapi biayanya atau pengeluarannya itu turun. Kalau yang nomor 4 itu mengalokasikan bagaimana penerimaannya itu turun, biayanya juga turun, tetapi penerimaannya itu lebih besar dari biayanya. Di sini ada contoh anggaran usaha tani kacang tanah di Kabupaten Gunung Kidul. Di sini ada skenario dari usaha tani biasanya dan usaha tani alternatif. Bisa dilihat dari penerimaannya sendiri. Kalau usaha tani biasanya itu penerimaannya lebih besar,
Kalau usaha tani biasanya itu penerimaannya lebih kecil daripada usaha tani alternatif. Di sini ada selisih penerimaan. Sedangkan untuk biaya sendiri juga bisa dilihat sendiri bahwa ada perbedaan dari segi biaya yang usaha tani alternatif itu ternyata lebih besar daripada usaha tani biasanya. Bisa dihitung nanti kalau penerimaannya bisa dapat selisihnya seberapa, biayanya bisa selisih berapa, pendapatannya selisih berapa. Kalau ternyata pendapatannya adalah plus, berarti usaha tani alternatif itu lebih prospektif. Tetapi apabila usaha tani biasanya itu lebih tinggi, berarti alternatifnya adalah untuk usaha tani yang kedua. Kalau untuk anggaran sendiri ada anggaran parsial dari perencanaan perubahan usaha tani itu, anggaran parsial itu sering digunakan untuk menghitung perubahan keuntungan dan biaya akibat adanya usul perubahan dari suatu usaha tani dalam sebagian. Jadi di dalam menyusun anggaran ini harus mempertimbangkan tambahan biaya, penerimaan yang hilang, pengeluaran yang dihemat, dan penerimaan tambahan yang diperoleh. Jadi selisih dari poinnya 1 dan 2 itu dengan poin 3 dan 4 menunjukkan apakah perubahan yang direncanakan itu menguntungkan atau tidak. Jadi jika 3 plus 4 itu lebih besar daripada 1 plus 2, maka perubahan yang direncanakan itu menguntungkan sehingga layak untuk diterapkan. Perubahan usulan yang bisa masuk dalam anggaran parsial, misalkan adanya substitusi usaha. Ada usaha pembibitan yang diganti dengan penggemukan pedet jantan. Atau substitusi input, misalkan tenaga kerja manusia diganti dengan tenaga kerja mesin. Lalu pupuk kimia diganti dengan pupuk kandang misalkan. Lalu juga bisa dengan bentuk merubah ukuran usaha yang dapat menambah atau mengurangi ternak atau luas lahan dan lain-lain. Macam-macam anggaran parsial itu ada 5. Yang pertama anggaran keuntungan parsial, yang kedua anggaran margin kotor, yang ketiga anggaran arus uang tunai parsial, yang keempat anggaran enterprise, dan yang kelima anggaran parametrik. Di sini juga sudah disebutkan definisi dan contoh-contohnya, mungkin nanti bisa disimak sendiri ya. Jadi kalau anggaran keuntungan parsial misalkan untuk melihat suatu perubahan metode produksi dengan kriteria keuntungan dan pendapatan bersih. Misalkan di sini ada contoh petani ingin membeli mesin perontok seharga 900.000 untuk menghemat tenaga dan alat tersebut, makanya dia juga disewakan. Ini kita hitung, kalau misalkan ini disewakan itu bisa menambah pendapatan sebesar apa. Di sini tambahan biayanya itu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu misalkan di sini asumsinya adalah bisa dipergunakan selama 10 bulan, sehingga penyusutan per bulan atau misalkan digunakan selama 10 tahun, penyusutan per tahunnya itu sebesar 90.000 misalkan. Bunga banknya ada 5%, total pengeluarannya itu sebesar 135.000. Sedangkan kalau kita lihat biayanya itu nanti ada penghematan biaya tenaga kerja sebesar 98.000 dengan ditambah dengan hasil sewa mesinnya itu 462.000. Total 3 plus 4 sama dengan 425.000. Sehingga kesimpulannya petani itu melakukan membeli alat tersebut dan memberikan biaya penyewaan terhadap alat yang digunakan. Lalu yang kedua, anggaran margin kotor. Margin kotor itu diperoleh dari mana? Dari penerimaan dikurangi dengan biaya variabel. Jika anggaran dari margin kotor itu adalah kerugian, berarti margin kotor yang hilang itu sebesar X. Tapi kalau keuntungan, margin kotornya itu sebesar Y. Kalau keuntungan tambahan berarti Y min X. Jadi kalau penerimaan itu kan kita sebut sebagai Y. Kalau biaya kita sebut sebagai X. Contohnya ada di sini penggantian rotasi tanaman tomat. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Kalau misalkan nanti dia mengganti tomat itu dengan sawi, seberapa besar keuntungannya, seberapa besar ruginya, bisa dilihat lebih banyak yang mana gitu ya. Yang ketiga adalah cash flow budget. Anggaran cash flow itu dibuat pada waktu tertentu, biasanya setiap tahun, yang merupakan catatan atau ringkasan dari semua kegiatan pendapatan dan pengeluaran pada usaha tani. Jadi ringkasan tersebut itu bisa berupa penjualan, pinjaman, saving, dan lain sebagainya ya. Jadi pada cash flow itu pendapatan dan pengeluaran itu tidak dimasukkan karena perubahan inventaris. Jadi cash flow budget itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem recording usaha tani karena catatan pendapatan dan pengeluaran itu dijadikan sebagai acuan untuk proyeksi yang kedepannya, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai forward planning untuk kedepannya dan historical record
gitu. Yang keempat, anggaran enterprise. Anggaran enterprise itu adalah anggaran yang dapat memberi perkiraan pendapatan dan pengeluaran dari suatu usaha tani per satuan produksi atau per unit. Jadi ini pakainya adalah perhitungan BEP. Jadi ada pendapatan, biaya variabel, dan biaya tetap. Misalkan di sini ada anggaran enterprise untuk usaha tani sapi perah untuk yang menghasilkan 11 liter susu per hari per ekor. Ini bisa dihitung penerimaannya berapa, total biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa, sehingga kita bisa hitung BEP harga, BEP unit, dan BEP penerimaannya seberapa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah di hari ini. Nanti teman-teman setelah ini silahkan belajar mandiri. Saya beri waktu sekitar mungkin setengah jam untuk mempelajari dan sesi tanya jawab sekalian. Jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup. Nanti setelah tanya jawab selesai kita akan adakan kuis untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu lalu. Jadi tentang perencanaan usaha tani dan anggaran usaha tani akan saya berikan link kuisnya setelah sesi tanya jawab gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.